Saudara, penambahan kasus positif COVID-19 terus melonjak tinggi. Presiden Joko Widodo mengatakan kasus harian COVID-19 menanjak akibat penularan varian Omikron. 12 Februari 2022 yang lalu, kasus positif COVID-19 bertambah 55.000 lebih dalam 24 jam. Penambahan ini mendekati puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021, di mana saat itu terjadi penambahan 56.000 kasus. Lonjakan kasus positif COVID-19 tak terbendung. Puncak gelombang ketiga yang didominasi varian Omikron di depan mata. 12 Februari 2022 lalu, kasus positif COVID-19 bertambah 55.209. Penambahan ini mendekati puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021, di mana terjadi penambahan 56.757 kasus. Terkait lonjakan kasus ini, Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya mengatakan, pandemi COVID-19 di tanah air sesuai perkiraan tengah menanjak dengan angka positif harian mendekati puncak kasus seperti bulan Juli tahun lalu. Saya meminta masyarakat untuk tetap tenang, disiplin menjaga protokol kesehatan, dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Kementerian Kesehatan memprediksi di akhir Februari atau awal Maret menjadi puncak varian Omikron dan diprediksi 3 hingga 6 kali lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Dan kita akan melihat tren terjadinya peningkatan sampai kita pada prediksi bahwa di akhir Februari atau di awal Maret 2022 ini merupakan puncak kasus Omikron yang bisa diprediksi itu 3 kali sampai dengan 6 kali lebih tinggi daripada varian Delta. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan rentannya anak-anak tertular Omikron. Pantauan IDAI, dibandingkan Januari, kasus positif COVID-19 pada anak di bulan Februari naik 1000%. Ya, pasien anak, semuanya pasien anak. Kalau dibanding Januari, 676 menjadi 7.990, berarti udah 1000% lebih ya. 10 kali lipat lebih kalau dari Januari ya. Jadi kalau dari Januari 10 kali lipat ya, 1000% lebih. Kalau dari pekan kemarin naik 300%. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengingatkan, Omikron harus tetap diwaspadai. Jika tak tertangani dengan baik, tingkat kematiannya bisa lebih tinggi dari varian Delta. Tidak boleh remeh karena bicara betul ada potensi penurunan di rawatan rumah sakit ICU, tapi bicara potensi kematian bisa tinggi, bisa lebih tinggi dari Delta. Varian Omikron lebih cepat menular meskipun tingkat fatalitasnya lebih rendah dibandingkan Delta. Ketaatan protokol kesehatan menjadi kunci utama. Namun pemerintah juga harus mendongkrak testing dan tracing. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penambahan kasus positif COVID-19 dalam sebulan terakhir terus berlipat secara eksponensial. Bahkan, penambahan secara harian sudah mendekati puncak gelombang kedua yang terkait varian Delta. Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Lalu nanti akan bergabung bersama kami, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah Yanuarso. Saya mengucapkan selamat malam lebih dulu untuk Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Mbak Sofi. Oke. Ini kan saat ini kondisi varian Omikron itu secara eksponensial naik. Hari ini aja nih agak turun, tapi ini selalu turun ketika hari Senin. Karena kita mendapatkan data di akhir pekan begitu. Biasanya memang ada tren turun, baru besok akan kelihatan jumlah angka yang sebenarnya. Tetapi secara umum, gambaran kebijakan pemerintah ini apakah belum siap sebenarnya menghadapi Omikron? Karena kalau kita lihat, kondisi di masyarakat masih begini-begini saja, sementara kasusnya terus naik, Mbak Nadia. Iya, jadi kalau kita lihat kan memang pola Omikron ini adalah penularannya yang sangat cepat ya. Jadi artinya kemampuan dia untuk meningkatkan kasus itu hitungannya 2-3 hari. Kalau kita bandingkan Delta itu bisa 11-14 hari. Jadi kita memang melihat
peningkatan yang sangat eksponensial dan juga signifikan terhadap kasus konfirmasi positif baru. Nah, di sisi lain memang kasus yang positif semakin bertambah ini kita melihat artinya tidak kita lihat seperti pola di Delta ya, di mana kasus banyak tapi juga yang membutuhkan perawatan rumah sakit yang juga berat itu banyak. Jadi pola daripada Omikron memang meningkatkan kasus tetapi tidak meningkatkan tingkat keparahan daripada orang yang kemudian sakit Omikron itu. Nah, pemerintah tentunya berkaca dengan apa yang terjadi di banyak negara yang sudah kemudian mengalami kondisi peningkatan kasus sebagai akibat varian Omikron. Ini tentunya menjadi salah satu kesiapan yang kita lakukan. Artinya, walaupun secara persentase bahwa yang membutuhkan perawatan rumah sakit untuk varian Omikron itu hanya 20-25% daripada orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit di saat Delta, tetapi kalau kita lihat secara absolut angkanya bisa saja sama karena kita tahu seperti saat ini 320.000 kasus aktif ya dalam satu bulan terakhir, di mana di awal Januari itu hanya sekitar 4.000 kasus aktif. Jadi memang peningkatannya sangat besar ini tetap harus kita waspadai walaupun dia gejalanya ringan. Kesiapan di fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap kita optimalkan. Ini di sisi tentunya hilir. Di hulu, prokes tentunya harus menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan kita untuk jangan sampai prediksi peningkatan kasus yang bisa 3-6 kali tadi tidak terjadi. Mbak Nadia begini, saya secara pribadi menolak untuk melihat angka-angka ini hanya sebagai data begitu ya, masyarakat hanya direduksi sebagai angka. Yang jelas walaupun hari ini kasus itu turun menjadi sekitar 36.000, tetapi kematiannya masih justru naik. Kemarin kita lihat 111, hari ini 145 meninggal. Dan kalau memang dibandingkan dengan Delta, itu memang angkanya lebih kecil. Tetapi kan kalau kemudian bandingan kita hanya Delta, apakah peran kita untuk melindungi masyarakat sebesar-besarnya supaya jangan sampai justru ada yang meninggal. Di sisi lain vaksinasi ini juga sangat rendah catatannya hari ini. Kalau tidak salah hanya sekitar 110 sampai dengan 112.000 dalam satu hari vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama, kedua maupun ketiga. Apa tanggapan Mbak Nadia? Ya, artinya kita tahu bahwa varian baru ini termasuk varian Omikron ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Kalau kita lihat upaya kita mencegah penyebar luasan secara cepat varian ini sudah kita mulai sejak kita mengetatkan pintu masuk ya. Artinya kita termasuk negara ke-80-an ya, yang baru kemudian terdeteksi varian Omikron secara lokal. Dan juga kalau kita lihat kita masih mampu ya melakukan upaya untuk pembatasan penyebarluasan klaster, karena terutama kita bisa lihat varian Omikron ini terpusat terutama di pintu masuk khususnya di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat ya. Jadi kita setuju bahwa ini bukan angka, tapi angka ini tentunya menjadi kewaspadaan kita. Mbak Nadia, satu hal beberapa waktu yang lalu Anda dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan termasuk Pak Menkes bilang bahwa kita akan menghadapi lonjakan kasus Omikron ini bisa sampai 5-6 kali lipat dari kasus Delta. Ada angka yang sempat disebut yaitu sampai 340.000 kasus per hari. Tetapi bagaimana mungkin bisa mendapatkan angka seperti itu kalau sampai dengan saat ini jumlah tes kita saja PCR maupun antigen 300.000 aja nggak nyampe? Ya, tentunya kita tahu bahwa tracing dan tracing ini merupakan salah satu strategi juga ya untuk tadi menekan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus 3-6 kali lipat. Kita pasti bisa melihat ya, artinya tadi tetap proporsi yang akan masuk ke rumah sakit ataupun juga membutuhkan perawatan itu akan meningkat kalau jumlah orang yang terinfeksi juga banyak. Jadi kalau misalnya testing tracing kita belum mencapai angka tersebut, kita punya satu lagi nih alat indikator untuk memonitor. Dan ini juga ada di dalam indikator PPKM level, yaitu jumlah kasus sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit. Kalau terjadi peningkatan yang sangat signifikan, sementara jumlah kasus yang ringan atau tidak bergejala itu sedikit ya, artinya ini tentunya sesuai yang tadi Mbak Sofi sampaikan, mungkin saja banyak orang yang
belum dites atau karena dia merasa tidak bergejala, dia tidak merasa harus dites ya, karena kita tahu pola Omikron ini kan cenderung dia tidak bergejala atau kalau gejalanya muncul, gejalanya ringan atau seperti flu biasa. Tapi kembali bahwa kita tahu yang OTG atau gejala ringan ini akan sembuh sendiri, artinya dengan tentunya mengembalikan imunitas dia. Tapi kalau yang sedang dan berat ini yang harus kita jaga betul supaya angka mortalitas kita tidak meningkat.